Gimana kabarnya ini? Wah, masih kurang semangat nih kak. Iya nih kak, kakak tanya sekali lagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Apa aja itu kak? Ayo kita lihat. Biar lebih semangat lagi, kita nyanyi lagu apa kak? Dari terbit matahari, musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, Puji Tuhan. puji Tuhan. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, Puji Tuhan. puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, tibalah waktunya untuk kita berdoa. Gimana sikap doanya Adek? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang kami ingin mulai ibadah kami. Tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Masih kak. Nah adik-adik, kalau adik-adik masih semangat, kita tepuk Yesus dulu. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Kalau adik-adik masih semangat, kita menyanyikan lagu Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lagi ya, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah
mengumpulkan persembahan kita nyanyi lagu apa Kak? Hebatlah Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, sebelum kita pisah ke kelas kita masing-masing, kita mau mengumpulkan persembahan dulu nih. Adik-adik bisa menyimpan uang persembahannya di amplop yang adik-adik sudah sediakan. Adik-adik bisa tulis nama dan tanggal hari ini. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita mau angkat satu pujian dan semangat ya, dengan judul Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Baik, nah persembahannya sudah dikumpulkan semua kan? Nah, sebelum kita pisah kelas, kita satu di dalam doa untuk persembahan kita tadi. Adik-adik bisa lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya ya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada kesempatan kali ini kami anak-anak-Mu telah selesai mengumpulkan persembahan Tuhan. Tuhan, kiranya yang kami kumpulkan pada hari ini dapat berguna bagi seluruh pelayanan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adikku semua. Baiklah, untuk pengumuman kita pada minggu hari ini, yang pertama Kak Esther mau mengucapkan terima kasih dulu kepada liturgos kita pada ibadah kali ini, yaitu Kak Desta, Kak Renal, dan Kak Gatan. Tetap semangat melayani ya kakak. Oke, selanjutnya yang kedua seperti biasa, pesan sehat dari Kak Esther. Kita sama-sama jaga kesehatan ya sayang, dengan cara mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, jangan lupa juga berolahraga, dan
selalu menggunakan masker apabila adik-adik ikut keluar rumah bersama orang tua. Oke, dan jangan lupa juga ya, kita selalu dukung doa, selalu dan selalu. Oke? Dan yang ketiga, seperti yang sudah kalian tunggu-tunggu, Kak Esther tahu kalian sudah menunggu ini informasi tentang pengumuman juara lomba dalam rangka Hari Anak GKE. Untuk pengumuman lomba akan diumumkan di channel YouTube Glock Kids pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Buat adik-adik yang juara, Kak Esther dan kakak-kakak lain ucapkan selamat. Yeay. Dan bagi kalian yang belum juara, jangan bersedih karena kalian bisa mencobanya lagi di lain waktu. Tetap semangat ya sayangku semua ya. Oke, sekarang kita langsung bisa kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah besar, dan kakak-kakak remaja. Tuhan Yesus memberkati. Kuncar cinta padanya, tambah dalam lagi. Kuncar cinta padanya, tambah dalam lagi. Shalom adik-adik semua, gimana nih kabar kalian? Semoga adik-adik semuanya sehat selalu dan baik-baik aja ya. Sebelum Kak Cia memulai cerita firman Tuhannya pagi ini, adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya, buku tulis, dan juga pulpen ya. Karena cerita hari ini, dijamin luar biasa. Tapi sebelum itu kita angkat satu pujian dulu ya adik-adik. Judulnya, Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik, mari kita berdoa untuk cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi kami, agar firman Tuhan yang kami dengarkan nanti dapat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak mau tanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak ikut perlombaan atau pertandingan? Nah, pasti adik-adik pernah kan ikut perlombaan? Kira-kira apa sih gunanya ikut perlombaan itu? Tadi kakak udah wawancarain dua adik yang imut banget. Penasaran nggak apa wawancaranya? Yuk kita lihat sama-sama. Halo adik-adik. Halo kakak. Oke, kakak mau wawancara nih sama kalian berdua. Tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu nama kalian. Dimulai dari adik yang di sebelah kiri kakak. Siapa namanya? Nama aku Aurora kak.
Nah, namanya Aurora. Terus ada yang pakai baju bunga-bunga, siapa namanya? Nama aku Kagura. Oke. Nah, kakak mau tanya nih sama kalian berdua. Tanya apa tuh, Kak? Nih ya pertanyaannya. Menurut kalian, apa sih gunanya ikut perlombaan? Dimulai dari Adek yang pakai kacamata. Supaya bisa jadi lebih hebat, Kak. Wah, itu dia jawaban dari Adek Aurora. Kita tanya lagi ke Adek Kagura ya. Menurut Adek gimana? Menurut aku supaya kita bisa pintar, mengasah otak kita dong. Wah, itu dia Adek-adek jawaban dari Aurora dan juga Kagura. Sekarang pertanyaan kedua. Kakak mau tanya nih ya, kalian berdua pernah ikut lomba apa aja? Aku pernah ikut lomba Mobile Legends kalau super seni. Wah, keren. Juara berapa tuh? Hampir juara, Kak. Wah, nggak apa-apa, luar biasa. Sekarang kakak tanya ke Kagura. Kalau aku pernah ikut lomba ranking 1. Wah, luar biasa. Menang nggak, Kak? Menang dong. Wah, luar biasa adik-adik kita ini ya. Oke adik-adik, sekarang pertanyaan yang ketiga. Kira-kira bagaimana dengan yang menang? Yang pastinya dapat hadiah, Kak. Dan itu hadiahnya piala. Dan juga kalau aku dipilih sebagai pemimpin dan dipilih menjadi ketua untuk mewakili lomba cerdas cermat. Wah, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kakak mau berterima kasih sama kalian yang sudah nemanin kakak untuk wawancara hari ini. Oke, Kak. Sampai ketemu lagi. Dadah. Itu dia adik-adik wawancara kakak, Adek Kagura, dan juga Adek Aurora. Cerita kita hari ini bakalan penuh dengan tantangan dan juga pertandingan adik-adik. Adik-adik penasaran nggak? Kakak juga penasaran adik-adik. Yuk kita langsung lihat ceritanya dari Kak Cia. Halo adik-adik. Minggu ini yang cerita adalah Kak Cia. Kita akan melanjuti cerita yang disampaikan oleh Kak Monik minggu lalu. Nah, orang-orang Israel yang datang ke Mesir itu bertambah banyak, beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi mereka mengeluh tentang perbudakan dan mereka terus berseru-seru kepada Allah. Dan Allah pun berbicara kepada Musa. Musa, aku adalah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku telah mendengarkan seruan dari bangsaku Israel, dan aku telah melihat sendiri betapa kerasnya diperlakukan mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau untuk membawa keluar bangsaku, bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Allah, siapakah aku ini sehingga aku yang menghadap Firaun dan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir? Lalu firman Allah berkata lagi kepadanya, Bukankah aku yang akan mengajari engkau? Maka pergilah, aku akan mengajari engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan segala yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan pada saat itu Musa berusia 80 tahun dan Harun berusia 83 tahun. Kemudian setelah itu Musa dan Harun pergi untuk menemui Firaun ke istana Firaun. Di istana, Firaun duduk di tata kerajaannya untuk menerima tamu-tamunya.
dia telah menggantikan Firaun yang dulu yang mau membunuh Musa. Tapi dia sama angkuhnya dan sama berkuasanya seperti Firaun yang dulu. Orang Mesir menganggap dia sebagai dewa. Atas permintaan orang Mesir, Musa dan Harun dibawa menghadap Firaun. Sekarang, Musa dan Harun datang menghadap Firaun dengan permintaan sesuai firman Allah kepada mereka. Kata Harun, "Beginilah perintah Tuhan Allah Israel. Biarlah umatku pergi, supaya mereka dapat beribadah kepadaku di padang gurun." Tetapi Firaun tidak mengakui bangsa Israel. Ia tidak ingin siapapun turut campur dalam pemerintahannya. Sebab itu, dengan nada angkuh ia berkata kepada Musa dan Harun, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan bangsa Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan itu, dan orang Israel tidak kuizinkan pergi." Jawabnya, Firaun tidak takut pada Allah, bangsa Israel yang bekerja padanya sebagai budak. Karena itu, dengan sombongnya dia berkata lagi, "Hai Musa dan Harun, mengapa kamu ingin mereka berhenti bekerja?" Lalu Musa dan Harun disuruh pergi. Nah, adik-adik, si Musa dan Harun belum meninggalkan istana, tetapi si Raja Firaun ini sudah mengeluarkan perintah baru kepada pengawas bangsa Mesir. Adik-adik bisa buka Alkitab, yaitu di Keluaran pasalnya yang kelima, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Buka Keluaran pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Di sini kita bisa baca perintah baru yang dikeluarkan oleh Raja Firaun. Kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. Pada hari itu juga, Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya karena mereka itu pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.'" Jadi perintah baru yang dikeluarkan oleh Raja Firaun yaitu orang-orang Israel harus mencari sendiri jeraminya dan membuat batu bata setiap harinya, tidak boleh kurang. Walaupun orang Israel kayak mengeluh karena pekerjaan mereka itu sangat berat dan mereka juga mau mempersembahkan korban syukur mereka kepada Allah, tetapi tidak dibolehkan oleh Firaun. Firaun bilang kalau dasar kalian ini pemalas, katanya. Nah, dan terus si Musa ini adik-adik sekarang kita baca lagi. Sekarang kita baca lagi Alkitabnya, ayat yang ke-22 sampai ke-24. Ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Ayat yang ke-24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang
akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negeri ini. Kira-kira apa yang bakal Tuhan Allah lakukan kepada si Raja Firaun ini? Nah, adik-adik, karena apa yang dikatakan Tuhan tadi, akhirnya si Musa kembali untuk datang ke Firaun. Saat dia sudah ada di depan Firaun, si Firaun ini, "Kenapa si Musa ini datang lagi?" katanya. Terus si Firaun ini bilang, "Ayo, coba tunjukkan apa kuasa Allah yang akan kamu tunjukkan kepadaku." Itu kata si Firaun. Terus kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang terjadi pada saat itu pertama kalinya? Yaitu Musa menyuruh Harun melemparkan tongkatnya ke tanah di depan raja dan pegawai-pegawainya. Dengan kuasa Tuhan, tongkat itu berubah menjadi ular, adik-adik. Raja Firaun sangat terkejut melihat hal itu. Dengan segera dipanggilnya orang-orang di kerajaannya yang mempunyai ilmu gaib. Orang-orang itu dapat melakukan hal yang sama di hadapan raja. Tongkat yang mereka lemparkan ke tanah menjadi ular. Tetapi apa yang terjadi? Ular yang dijadikan atas perintah Tuhan menelan ular-ular yang dijadikan oleh ilmu gaib. Lalu ular itu berubah menjadi tongkat lagi. Meskipun begitu, Firaun tidak mau mendengar kata-kata Musa dan Harun. Nah, adik-adik, karena si Firaun ini orangnya sangat keras kepala, gak bisa dibilangin, adik-adik, walaupun kita sudah kasih tahu kuasa Allah, tapi si Firaun ini tetap tidak percaya, adik-adik. Akhirnya Allah turun tangan, Allah membuktikan kuasanya kepada si Firaun, yaitu mengirimkan ke 10 tulah untuk Firaun dan bangsa Mesir. Adik-adik, ada yang masih ingat gak ke-10 tulah itu apa-apa saja? Ada yang ingat? Bagus kalau ada yang ingat. Kalau ada yang lupa, yuk kita sama-sama ingatinya. Nah, tulah pertama yaitu, ada yang tahu apa? Oh iya, adik-adik bisa buka Alkitabnya di Keluaran pasal yang ke-7, terus pasalnya yang ke-8, sama pasalnya yang ke-9, ke-10, sampai yang ke-11. Di situ adik-adik bisa lihat ke-10 tulah tersebut. Tulah pertama yaitu air menjadi darah. Yang kedua yaitu katak. Yang ketiga yaitu nyamuk. Yang keempat yaitu lalat pikat. Yang kelima yaitu penyakit sampar pada ternak. Yang keenam yaitu barah. Yang ketujuh yaitu hujan es. Yang kedelapan yaitu belalang. Dan yang kesembilan yaitu gelap gurita. Dan yang ke-10 adalah anak sulung mati. Nah, biar adik-adik lebih paham lagi, yuk kita lihat video berikut. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi,
maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan, jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi." Pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau.
Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Nah, Dade, itulah ke-9 tulah yang sudah diterima oleh bangsa Mesir dan juga Firaun. Tetapi si Firaun ini tetap keras kepala, adik-adik. Dia tidak sadar bahwa itu adalah hukuman karena dia telah memberontak Tuhan. Tetapi si Firaun ini tetap keras kepala, adik-adik. Hingga Tuhan akan mengirimkan lagi kuasanya yang dahsyat untuk menyelamatkan dan menghakimi, yaitu tulahnya yang ke-10. Kira-kira bangsa Israel ini akan dibebaskan oleh Firaun atau tidak? Nah, kita akan lanjutin cerita kita ini ke minggu depan. Adik-adik tetap sekolah minggu ya untuk minggu depan. Nah, cerita Kak Cia sampai di sini. Kita akan lanjutkan cerita kita minggu depan. Bye-bye. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita yang telah dibawakan oleh Kak Yola pada saat pengantar dan Kak Cia pada minggu ini. Lalu di sini Kak Esther akan bertanya kepada kalian semua pertanyaan yang sangat penting setelah cerita selesai, sama dengan pertanyaannya Firaun. Siapakah Allah itu? Ayo, adik-adik bisa pikirkan cerita minggu lalu dan cerita hari ini untuk menjawab semua pertanyaan itu. Semua jawaban harus dimulai dengan kata Allah adalah apa? Kira-kira menurut adik? Iya ya, kalian bisa menjawab itu dengan bisa menjadi Allah Abraham, Ishak dan Yakub, atau Allah yang panjang sabar, Allah yang murah hati, Allah pencipta, dan juga Allah adalah hakim yang menghukum orang-orang yang memberontak kepadanya. Juga Allah adalah juru selamat bagi umatnya yang terkait dengan cerita kita. Nah, adik-adik, setelah kita membahas tadi tentang siapakah Allah itu, sekarang Kak Esther akan membawa adik-adik untuk berdiskusi bahwa memberontak pada Tuhan akan membawa malapetaka. Benar ya, adik-adik ya? Oke, nah yang untuk menjadi diskusi dan Kak Esther harap kalian bisa menjawabnya, ini sebagai tugas mingguan kalian. Kak Esther pengen tahu apa pendapat kalian mengenai ini. Mengapa memberontak kepada Allah bisa membawa malapetaka? Nah, kalian bisa jawab di buku catatan kalian. Menurut kalian kira-kira mengapa ya kalau kita memberontak kepada Allah bisa membawa malapetaka seperti yang dialami oleh Raja Firaun tadi ya. Lalu yang kedua yang perlu kita diskusikan dan Kak Esther pengen tahu jawaban dari kalian, waktu Tuhan mengutus Musa ke Mesir, Musa memberikan banyak alasan. Menurut kamu, apakah Musa mempunyai hati yang memberontak? Oke adik-adik, untuk ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari kitab Amsal pasal 28 ayat ke-14. Kak Esther akan bacakan. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Benar ya adik-adik ya? Kalau kita takut pada Tuhan dan menghormatinya, hati kita akan terbuka untuk menerima hal-hal yang baik dari Tuhan, yaitu yang kita sebut dengan berkat. Tapi kalau kita mengeraskan hati, Tuhan tidak akan memberkati kita dan kita akan mengalami banyak kesulitan. Benar ya sayang ya? Sekarang kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, kita angkat satu pujian yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Cia. Setelah ini, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami akhiri ibadah ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.